Yo guys, selamat datang di channel Spoiler Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita light novel High School DxD Jilid 17 part 6. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan, sebelum video dimulai, diharap minum kopi terlebih dahulu, karena Anda akan mengantuk dengan dongeng yang panjang ini. Yap, ini akan jadi semifinal, dan next akan menjadi penutup untuk seri Jilid 17. Oke, don't many cincong again, let's begin. Grendel tertawa bahagia melihat aura hebat Sierra Org, dan dia mulai melesat ke arah Sierra Org dengan tinjunya. Dan bam, tinju besar Grendel menghantam tubuh Sierra Org. Tapi Sierra Org tidak terpengaruh dan membalas sambil melompat, lalu memukul tepat di dagu Grendel dan membuat Grendel mengeluarkan darah ungu dari hidungnya. Di sini, Lucy menyuruh Grendel dan Ladon untuk mundur, tapi Grendel tidak mau karena ya dia ingin berhadapan dengan Sierra Org yang notabene petarung tangan kosong terkuat. Jadi hanya Ladon yang pergi. Dan seketika, perisai gelembung yang mengurung Issei menghilang karena Ladon pergi. Lalu, Sierra Org menyuruh Nemea berubah menjadi bentuk armor dan balance break. Kini, armor emas sudah terpasang di tubuh Sierra Org. Di sisi lain, Issei mengatakan pada Sierra Org untuk bekerja sama, dan Sierra Org setuju. Kini, Grendel akan menghadapi dua Longinus, yaitu Regulus Nemea dan Heavenly Dragon. Dan Issei sudah dalam bentuk Triana Queen ya. Di sini, Issei dan Sierra Org melesat bersamaan dan mengerahkan tinju pada Grendel. Tapi Grendel menyilangkan tangannya dan menahan pukulan mereka. Getaran akibat benturan tangan ketiga makhluk itu membuat area sekitar retak. Dan di sini, tangan Grendel terpental karena serangan Sierra Org dan Issei sangatlah kuat. Tapi Grendel malah memasang wajah angkuh dan meledek Issei. Lalu Sierra Org melesat lagi ke arah Grendel yang tadi sempat terpukul mundur. Dan serangan mereka seimbang, di mana pukulan Sierra Org membuat tubuh Grendel berdarah-darah. Di sisi lain, pukulan Grendel membuat armor Sierra Org retak tidak karuan. Lalu Issei bergabung dan memukul telak wajah Grendel dari samping kanan. Dan Sierra Org serta Issei menghujani Grendel dengan puluhan pukulan bertubi-tubi. Pukulan lalu tendangan terus dilesatkan ke arah Grendel oleh mereka berdua. Tapi Grendel tidaklah kalah. Dia tetap membalas dan membuat armor Sierra Org dan Issei retak. Dan ya, meski Grendel biasanya sombong, kini dia memasang wajah jengkel karena musuhnya kali ini dua Longinus yang kekuatannya setara. Lalu pukulan tajam dari Issei dan Sierra Org membuat Grendel terpental ke belakang. Namun Grendel berusaha bangkit lagi dan berlutut. Meski dia sudah babak belur seperti itu, Grendel tetap tertawa dan mengatakan dia sangat bahagia. Karena sebagian besar musuhnya tidak mau melawan Grendel dalam pertarungan jarak dekat. Tapi ya, kalau salah kadal gitu kan. Issei dan Sierra Org itu sama barbarnya dengan dirimu. Dan sedikit info ya, Issei saat ini itu lagi solo. Maksudnya apa? Jadi dia itu belum full power karena Drying masih belum kembali. Kalian gak denger kan dari tadi saya nyebut Issei di boost kan dari tadi? Lalu Grendel mengambil step mundur dan membuat sebuah botol tertutup merah. Itu adalah air mata Phoenix. Seketika semua lukanya pulih. Dan kini Grendel mengembungkan perutnya, berniat mengeluarkan bola api. Lalu Issei dan Sierra Org saling menatap, lalu mengangguk. Mereka pun berpencar ke dua titik. Di sini, Issei melesat dan mengarahkan tendangan ke perut Grendel. Tapi, Grendel menghindar dan melepaskan puluhan bola api pada Issei dan Sierra Org. Di sini, Issei menghindari semua bola api itu, sementara Sierra Org menepis semua bola api itu dengan tinjunya. Seakan bola api itu hanya seperti rintik hujan air saja. Di sini, Grendel melesat lagi ke langit. Entah berapa puluh meter dia ke atas langit. Lalu, beberapa detik kemudian, dia melesat lagi ke bawah ke arah Sierra Org dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Lalu Seraorg bersiap dengan kuda-kuda menahan serangan Grendel itu. Di sini Issei merasa khawatir, jadi dia membagi energinya pada Seraorg. Lalu, ketika Grendel sudah ada dalam jangkauan pukulan Seraorg, dan bam, Seraorg memukul telak di wajah Grendel. Itu membantingkannya ke tanah. Di sini Issei menendang Grendel yang berusaha bangkit, dan Grendel terdorong ke beberapa meter. Tapi dia tetap bangkit dan mengusap darah di bibirnya. Terlihat Grendel masih menikmati suasana ini. Lalu Grendel mengatakan kalau tidak hanya tubuh, tapi jiwanya juga sakit menerima serangan Seraorg ini. Di sini Issei berpikir, apakah serangan Seraorg itu berefek pada jiwa? Mantap betul kalau iya. Dan Seraorg tersenyum lalu mengatakan kalau tubuh Grendel sangatlah keras. Lalu Grendel melesat lagi ke arah Issei dan Seraorg. Lalu dia melentingkan badan dan melewati tepat di atas kepala mereka berdua dan melepaskan bola api. Di sini Issei dan Seraorg melompat, tapi mereka terkena damage langsung dari bola api yang terus-menerus Grendel keluarkan. Panas. Ya, itulah yang Issei rasakan, tapi tidak apa-apa. Dia bisa menahannya. Lalu Issei dan Seraorg memukul telak perut Grendel, memakai solid impact, dan Seraorg memukul dengan pukulan aura terkuatnya. Efek dari benturan itu membuat aura luar biasa, yang shockwave-nya mungkin bisa memusnahkan manusia. Kalau kalian tidak tahu apa itu shockwave, jadi ya, shockwave itu efek angin yang ditimbulkan dari efek benturan, atau gampangnya kalau bom meledak gitu kan. Nah, area ledakan itu bisa dibilang shockwave juga sih. Oke, lanjut. Lalu Grendel terpental ke tanah dan berguling-guling. Mulutnya berlumuran darah. Kini dia sama dengan posisi Saji sebelumnya. Hanya bedanya Issei dan Seraorg tidaklah sombong. Lalu saat mereka lengah, tiba-tiba pilar api muncul dan membakar tubuh Seraorg. Itu membuat Seraorg mengerang kesakitan. Saat Issei menatap ke langit, di sana Walbruga sudah tertawa jahat. Di sisi lain, Seraorg terkapar dengan asap keluar dari tubuhnya. Karena ya, kekuatan api ungu itu sudah diperkuat lagi dengan salib. Tentunya, hal itu membuat damage kritikal luar biasa bagi iblis. Di sini, ternyata Walbruga tengah bertarung melawan Gasper yang sudah memakai balor kontrol. Tubuhnya diselimuti kegelapan gitu kan. Hanya saja pikirannya masih terkendali. Lalu Walbruga lari dari Gasper dan Gasper mengejarnya. Mereka terbang ke langit. Di sini Grendel berdiri lagi dan kali ini dia melompat tepat ke arah Seraorg terkapar. Dia menginjak-injak tubuh Seraorg. Lalu Issei melesat hendak menyerang Grendel. Namun Grendel menghindar dan terbang. Di sini Issei melihat kondisi Seraorg yang sangat parah. Kaki dan tangannya patah, wajahnya terbakar, dan tubuhnya mengeluarkan banyak darah. Emang kampret itu Walbruga, ganggu aja gitu kan. Lalu Issei menangis dan memeluk Seraorg dengan erat, dan Seraorg mengatakan jangan menangis. Di sini meskipun tubuhnya sudah hancur dan darahnya terus mengalir tanpa henti, Seraorg tetap berusaha berdiri. Tubuhnya gemetar, bahkan sangat hebat, hingga suara armornya terdengar. Dan Seraorg mengepalkan tangannya, lalu berkata, "Aku tidak boleh kalah." Di sisi lain, Grendel mendarat ke tanah dan tertawa lagi. Dan dia mulai toksik, menghina sekolah Sona. Lalu Seraorg dengan tubuh gemetaran mulai melangkah. Lalu setelah beberapa langkah, kini dia sudah bertatap muka dengan Grendel. Lalu dengan seluruh tenaga terakhirnya, Seraorg memukul wajah Grendel. Sama, Grendel juga memukul tepat di wajah Seraorg. Hal itu membuat Seraorg terpental ke tanah. Di sisi lain, Grendel menggelengkan kepala karena ya pukulan Seraorg itu sangatlah kuat. Di sini Lucy menyuruh Grendel mundur dan dia setuju. Seketika gerbang naga muncul di depannya. Namun Issei tidak tinggal diam dan berniat melesat ke arahnya. Tapi di sisi lain, Seraorg memegang ekor Grendel. Lalu dia melemparkan Grendel ke udara. Dan Issei menembakkan Grendel memakai Crimson Blaster. Dan tembakannya mengenai telak ke tubuh Grendel.
Lalu saat Grendel mulai terjatuh ke tanah, Sera Orc memukul wajahnya lagi dan membuat Grendel terbanting 2 kali lebih keras dari sebelumnya. Kini suara Grendel mulai terbata-bata dan darah segar mulai mengalir dari mulutnya. Lalu Koneko sudah tidak tahan lagi. Ya karena dari tadi dia hanya menonton. Lalu dia berubah ke Shirone mode dan berniat menyegel jiwa naga jahat Grendel. Lalu Koneko meminta sebuah kristal dari Issei dan Issei menyetujuinya. Dan Koneko melemparkannya ke arah Grendel, membuat cahaya yang sangat terang menyelimuti wilayah ini. Dan yang terjadi adalah kini tubuh Grendel sudah membeku seperti kristal. Dan ya, Koneko mengatakan akan percuma kalau dia hanya dibunuh saja. Nantinya dia bisa di Edo Tensei lagi. Maksudnya dihidupkan lagi dengan Holy Grail. Jadi dia meminta pada kakaknya untuk mengajarkannya jurus penyegel. Dan ya, Koneko tidak pernah berlatih, dan dia ini adalah pengalaman pertamanya. Tapi Koneko jenius gitu kan, dia langsung bisa. Lalu mereka berniat menyerahkan tubuh Grendel ke para malaikat nantinya, agar bisa disegel sepenuhnya. Lalu setelah semua penjelasan itu, akhirnya Koneko pingsan, dan Nimura langsung menopang tubuh mungilnya itu. Grendel berhasil dikalahkan. Namun Issei menatap sekeliling, di mana Saji dan para ayah terluka parah. Sera Orc juga tidak dalam kondisi baik. Lalu setelah beberapa menit berlalu, akhirnya Asia menyembuhkan semua yang terluka. Lalu Sona memerintahkan mereka untuk berkumpul di sekolah. Di sini semua orang berkumpul, dan Issei lah yang paling terakhir datang. Kiba menyambut Issei dengan senyuman yang dipaksakan. Wajahnya terlihat sangat menderita. Issei tahu jika Kiba memakai geram dengan berlebihan pastinya. Karena ya, Tsubaki wajahnya terlihat bersalah. Nampaknya Tsubaki tidak mampu menasehati Kiba. Lalu Issei menatap sekeliling dan melihat semua orang bajunya sangat berantakan. Karena pertarungan ini tidaklah mudah. Di sini, Rias nampak terkejut karena melihat Sera Orc. Ya wajar aja gitu kan. Tadinya mereka itu kan berada di tempat yang jauh, tapi tiba-tiba Sera Orc ada di sini. Issei aja heran, kok Sera Orc bisa gitu kan tiba-tiba bersamanya. Lalu pertempuran terakhir pun dimulai. Kini lawan mereka adalah para kadal yang memenuhi langit. Lalu serbuan DXD dimulai. Dan yang pertama maju seperti biasa adalah Xenovia, melepaskan aura penghancur, membuat para naga jahat musnah. Tidak mau ketinggalan, Kiba dan Meguri serta Benia juga ikut bergabung. Lalu Tsubaki memakai mirror yang mementalkan setiap semburan api yang mengarah padanya. Lalu yang paling bersinar di sini adalah Koneko, karena dengan Shirone mode, dia mampu melenyapkan puluhan naga jahat dalam sekejap. Lalu Rias dan Akeno juga tidak mau kalah. Mereka terus menembaki para naga jahat dan membuat musuh-musuhnya musnah. Lalu saat naga tinggal sedikit, langit mulai menunjukkan sebuah cahaya sihir. Itu adalah teleportasi yang berusaha ditembus oleh mereka dari tadi. Jadi para anak-anak bisa diselamatkan kali ini. Tapi tidak semudah itu, wey. Walbruga muncul dan tertawa jahat. Jadi ya, sebenarnya memang itu rencana mereka, yaitu menghubungkan sekolah ini dan kastil melayang Agreas agar Kilop dapat menyerang Agreas. Di sini Rias memasang wajah kesal. Di sisi lain, Sona juga sama. Dan ya, Gasper muncul di belakang Walbruga. Dari tadi mereka itu main kucing-kucingan gini, aduh. Lalu Walbruga menatap ke belakang ke arah Agreas yang sudah di depan mata. Tapi ya, seketika retakan di langit terjadi. Itu membuat semua orang terkejut. Bahkan Walbruga sendiri pun terkejut. Apa yang terjadi? Ternyata True Longinus alias Holy Spear menerjang masuk ke dimensi ini, membuat dimensi ini hancur dan membebaskan semuanya. Seketika langit berubah kembali menjadi warna ungu. Sedikit info ya bagi yang tidak tahu dan bagi yang sudah tahu, ini hanya mengingatkan. Langit di dunia manusia itu warnanya biru, langit di dunia iblis warnanya ungu, dan langit di dunia malaikat saya tidak tahu, tapi mungkin putih. Jadi ya, kini dimensi telah kembali normal. Tapi
itu tidak merubah kenyataan kalau musuh mereka, pemilik Holy Cross dan ratusan naga, entah kenapa gitu kan, tidak habis-habis itu para naga jahat. Dan mereka itu belum kalah. Dan ya, ada satu hal lagi yang menarik. True Longinus menerjang dimensi ini sendirian. Yap, dia masuk tidak ditemani oleh pemiliknya, yaitu si Cao Cao. Namun, Walbruga tetap tertawa jahat dan memerintahkan seluruh naga melesat bersamaan ke arah sekolah. Di sini, semua orang tidak tinggal diam dan menahan serbuan itu. Namun, Walbruga licik. Dia mengerahkan serangan api ungu langsung ke arah sekolah. Lalu Sona dengan sembrono memblokirnya memakai badannya. Di sisi lain, Issei berteriak. Lalu Rosewise melesat ke arah Sona dan membuat sihir pertahanan. Dan Sona juga membuat sihir pertahanan, membuat serangan Walbruga dapat diblokir. Lalu True Longinus menghilang, seakan dia hanya mampir untuk membebaskan Issei dan kawan-kawan dari dimensi ini. Lalu serangan Walbruga tidak berhenti sampai di situ. Dia terus menyemburkan api ungu, membuat lingkaran pelindung Sona dan Rosewise menimbulkan suara retakan yang aneh. Di sini, karena serangan Walbruga terlalu banyak, akhirnya sihir perlindungan Sona dan Rosewise berhasil ditembus. Namun, sesaat sebelum api ungu membakar tubuh Sona, Saji datang dan memblokir serangan itu dengan tubuhnya. Di sini, Sona berteriak dengan keras untuk membuat Saji pergi, karena ya, dia sudah babak belur pada pertarungan sebelumnya. Dan apa yang dia lakukan ini sungguh nekat. Lalu Sona menangis dan menjerit akibat tindakan ceroboh Saji. Di sini, Saji mengatakan dia ingin seperti Issei, menjadi iblis yang rela mengeluarkan seluruh kemampuan demi menyelamatkan teman dan orang terdekatnya. Seketika, tubuh Saji terbakar api ungu, dan api itu terus membesar. Lalu, saat Walbruga tertawa puas, tiba-tiba Fritra muncul di samping Saji dan tertawa. Dia mengatakan, "Maaf, sudah terlambat." Tidak, kau datang pada waktu yang tepat, kata saya. Lalu, hal yang menakjubkan terjadi. Fritra memuji Saji karena sudah menjadi dewasa saat dia tidak ada. Lalu Saji meneriakkan bersamaan dengan Fritra, "Balance break!" Seketika, aura hitam meledak. Kini, Prison Dragon Fritra yang dimiliki Saji telah mencapai balance break, membuat tubuh Saji diselimuti armor hitam. Dan ya, armor ini juga memiliki api hitam yang membara. Lalu Saji meneriakkan mana yang lebih kuat, api ungu penyucian atau api hitam neraka miliknya. Di sini Rias menjelaskan kalau kekuatan Saji saat ini adalah kekuatan terdalam di neraka, yang mana kekuatannya benar-benar gila, apinya sangatlah panas. Lalu Saji melesat terbang dengan kecepatan tinggi. Api ungu penyucian yang notabene kelemahan iblis, kini hanya seperti hujan air saja bagi Saji. Nggak mempan guys. Di sini, para naga jahat berniat menyerang Saji. Tapi ya, seperti yang dijelaskan Azazel sebelumnya, kekuatan Saji ini sama dengan Koneko. Jadi, siapapun yang menyentuhnya, maka dia akan musnah. Maka mereka berubah menjadi abu, dan kini hujan abu akibat ratusan naga berubah menjadi abu terjadi. Lalu Walbruga dan Saji saling menembakkan api di udara. Di sisi lain, Drake telah kembali ke tubuh Issei, dan kata-kata yang pertama diucapkan adalah "Yo Aibo." Lalu Asia juga memanggil Fafnir karena dia juga sudah kembali. Lalu Fafnir malah ngelawak anjir. Aduh, orang-orang lagi perang, dia malah masak sempak Asia. Ampun dah. Di sini, para naga jahat yang entah kenapa tidak habis-habis terdiam dan keheranan dengan tingkah Fafnir. Mereka terdiam. Di sini, Fafnir mulai memasukkan celana dalam Asia ke dalam penggorengan dan membuat suara keras pada area ini. Dan ya, semua orang kecuali Saji dan Walbruga yang sedang baku hantam tertarik pada hal ini. Dan setelah masakan selesai, semua naga jahat bertepuk tangan. Ada, kalau di animenya, saya yakin ini lucu. Lalu Issei tidak mau tahu. Dia mengobrol dengan Drake. Ya, ada hal yang penting yang harus dibicarakan, yaitu tentang apakah sudah berhasil mendapat informasi dari para pendahulu Vali gitu kan. Dan ya, mereka mau membantu karena si Fafnir mengatakan masalah celana dalam. Ampun dah, mereka itu jadi penggemar celana dalam gitu kan. Aduh, andai aja dari dulu gitu kan kalian akur berkat sempak, jadi nggak akan mati. Dan ada juga yang mengatakan tertarik pada pantat.
Bahkan Drake bingung di sini. Tapi ya untung mental Drake sudah mendingan sekarang. Dan intinya, kini Issei bisa memakai kekuatan naga putih. Di sisi lain, Lucy muncul dan mementalkan Sona ke tanah. Lalu dia menangkap Rosewise. Rosewise berusaha melawan, tapi tidak bisa. Ya, si Lucy ini sudah memakai Scale Mail miliknya. Jadi powernya sangatlah kuat sekarang. Di sini Issei kesal karena Lucy berhasil menangkap Rosewise. Bersembung. Panjang juga ya. Ya, karena battle-nya cukup banyak, jadi cukup seru sih. Dan next, mungkin ada Issei yang menggunakan kekuatan naga putih. Ya, saya juga belum baca, jadi kita tunggu aja bareng-bareng ya. Oke, thanks for watching and titik. Bye-bye.